Firman Tuhan yang mau kita perhatikan yang terapun di dalam Perjanjian Lama, yaitu tulisan Nabi Habakuk. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Dalam buku saya halaman 1015. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Kita mau semua membaca firman Tuhan supaya kita semua hari ini diberkati Tuhan bulan dari hati. Kalau sudah temukan katakan amin. Amin. Kita akan baca dengan hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kulungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Habakuk ini, di mana Nabi Habakuk menceritakan bagaimana keadaan bangsa Israel yang sedang mengalami krisis, yang sedang mengalami masalah, yang sedang mengalami kekurangan. Tapi Nabi Habakuk, saudaraku, tidak menjadi putus asa. Tetapi Nabi Habakuk ini adalah berkata bahwa dia bersorak-sorak. Artinya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keadaan bangsa Israel waktu itu ketika ditulis Nabi Habakuk ini sangat mengenaskan. Dikatakan makan saja pun tidak bisa, apalagi berkelebihan. Dan ini saudara yang dikasihi Tuhan, ya zaman pun ada mengalami demikian. Ada mengalami kesusahan, ada mengalami penderitaan, ada mengalami kekurangan, dan lain sebagainya, saudara. Kehidupan kita tidak selalu berjalan dengan baik. Kehidupan kita tidak berjalan selalu dengan mulus. Kehidupan kita tidak selalu berjalan dengan normal. Kadang-kala kita berencana demikian, tapi itu bukan data. Bahkan sering saudara-saudaraku, kehidupan kita ini seakan-akan berada atau bersama dengan orang itu. Nah, inilah yang dialami oleh bangsa Israel ketika dilihat oleh Nabi Habakuk, sehingga dia menulis firman ini. Dan firman ini menceritakan kepada saudara dan saya hari ini, supaya memberikan kita satu kekuatan, kemampuan ketika kita ada mengalami seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel. Mungkin seperti daerah-daerah, atau apakah itu apa seperti itu sekarang itu di Tarunung,
Kalau saya lihat di TV atau di YouTube itu bahwa Jepang komando skala Richter yang bertepatan itu di Desa Raja Kesalaku, Desa Raja, banyak orang kesusahan, banyak orang tinggal, bahkan mungkin ada juga mungkin makan pun tidak seperti biasa saudara-saudara. Dan selama ini mungkin mereka tidak pernah memikirkan atau tidak pernah mengetahui akan ini terjadi. Dan itulah kehidupan manusia silih berganti. Maka kisoring seperti pujian kita itu. Keadaan kita hari ini enak, besok mungkin lusa berbeda. Dan itu seterusnya saudara-saudara yang kita ikuti. Tetapi perlu kita belajar dari Nabi Habakuk ini. Sekalipun dia ada berada di dalam penderitaan itu, di dalam kesusahan itu, Nabi Habakuk mampu dan sanggup untuk tetap bertahan. Dan dia berkata, dia mau bersorak-sorak. Ini yang menjadi satu rahasia orang-orang percaya utusan Tuhan, membuat mereka itu saudaraku dapat mampu dan sanggup berjalan ketika ada pun masalah musibah yang terjadi di saudaraku yang terjadi. Maka siang hari ini tetaplah berharap kepada Tuhan sekalipun kita berada di dalam penderitaan. Apa yang mau kita pelajari daripada Habakuk ini saudaraku? Yang pertama, apapun yang terjadi, tetaplah mulut kita ini memuji dan memuliakan Tuhan. Apapun yang terjadi, tetaplah mulut kita ini memuji dan memuliakan Tuhan. Puji Tuhan. Ini saudaraku rahasia yang dimiliki Nabi Habakuk. Ini dikatakan dalam ayat 17. Demikian dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga. Pohon ara tidak berbunga bisa digambarkan sekalipun kita tidak punya gaji atau kita kerja tidak dapat gaji. Kira-kira demikian gambaran yang dibikin oleh Nabi Habakuk ini. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Artinya tidak tercapai apa yang kita rencanakan, atau perjalanan hidup kita mengecewakan. Rancangan-rancangan kita gagal, usaha-usaha kita gagal. Semuanya mengecewakan. Ini yang dilihat oleh Nabi Habakuk, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bahwa di tengah-tengah dunia ini, saudaraku, sering mengecewakan, sering membuat kita tidak mampu, sering membuat kita tidak sanggup, sering membuat kita, saudaraku, seakan-akan tidak berdaya. Namun di sini di sini Habakuk mengingatkan supaya kita mau tetap bersorak-sorak, memuji, membesarkan Tuhan. Haleluya. Ini menjadi kuncinya saudara-saudaraku yang dimiliki oleh Nabi Habakuk ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin dikatakan mengecewakan ini bisa keluarga mengecewakan, bisa pasangan mengecewakan, bisa anak-anak mengecewakan, bisa bisnis mengecewakan, bisa usaha mengecewakan, bahkan hancur-hancuran. Bisa itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau minggu-minggu atau bulan yang lalu ini khotbah kita adalah orang itu adalah diri dalam diri, bisa mengecewakan. Tapi apakah kita mampu, saudaraku, tetap mempermuliakan Tuhan, tetap mengagungkan Tuhan, tetap menyembah Tuhan, tetap meninggikan Tuhan, tetap memanggil Tuhan? Ini yang didorong oleh Nabi Habakuk ini, saudaraku, sehingga dia katakan,
dalam ayat 18 itu. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam. Nah, ini luar biasa. Karena Nabi Habakuk tidak makan lagi. Tapi dia katakan, dia tetap bersorak-sorak di dalam Yesus. Tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan. Tetap bersorak-sorak di dalam memuliakan Tuhan. Ini yang dimiliki oleh Nabi Habakuk ini. Inilah yang menjadi salah satu pelajaran bagi kita, umat-umat Tuhan yang hidup di air sama. Sebab ketika kita melihat keadaan situasi di akhir-akhir ini bukan menjadi lebih enak, tetapi kita lihat saudaraku, seakan-akan selalu mengecewakan. Dari mulai tahun 2019 berdampak sampai tahun 2022 ini, ada banyak hal mengecewakan. Pegawai-pegawai ada yang mengecewakan. Karyawan-karyawan ada yang mengecewakan. Banyak yang mengecewakan saudara. Ketika mereka pegawai, dulunya mereka mendapat gaji ke-13, namun karena situasi kondisi, pemerintah membuat satu aturan. Mungkin gaji ke-13 50% atau mungkin dijaga dan selanjutnya itu. Atau mungkin perusahaan-perusahaan yang dulunya mungkin THR mereka ada 3 kali lipat, mungkin akan 50%. Seakan-akan mengecewakan saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tapi Nabi Habakuk ini mampu bertahan berkata, aku bersorak-sorak di dalam Tuhan. Luar biasa saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Nabi Habakuk ini. Dan ini satu pelajaran bagi kita, umat-umat Tuhan yang ada di gereja Pentakosta Kampung Baru Simpang ini, terkhususnya di akhir zaman ini, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Nabi Habakuk berkata, bukan hanya memuji Tuhan dia, tapi dia dipakai itu kalimat atau kata bersorak-sorak. Bukan sekedar memuliakan atau memuji Tuhan, tapi ini bersorak-sorak. Bersorak-sorak ini artinya saudaraku, ada di sana kegirangan, ada di sana kegembiraan, ada di sana sukacita. Seperti nyanyi kita tadi. Apa tadi nyanyi kita yang mau terakhir itu? Hujan kita tadi terakhir itu apa itu? Yang nyanyi? Bukan itu, ada tadi. Hei! Itu bersorak. Coba kita bilang itu. Bukan itu, air-air itu. Allah bakti. Hei! Nah itu kan, itu bersorak. Bukan hanya memuji Tuhan, memuji biasa saja, tapi bersorak. Atau sama dengan halnya itu, ketika ada bola atau ada pertandingan yang lain, itu yang dinamakan itu pendukung-pendukungnya itu. Apa namanya itu? Supporter itu. Orang itu bersorak, bergembira, lantaran sudah gol. Dan begitulah saudaraku adalah Nabi Habakuk. Dia tidak hanya memuji Tuhan biasa-biasa saja, tapi di dalam hati Nabi Habakuk, walaupun dia ada di tengah-tengah kekecewaan, ada di tengah-tengah penderitaan, ada di tengah-tengah masalah, namun dia mampu bersorak-sorak, memuji-muji, mempermuliakan Tuhan. Haleluya! Ini yang mau kita menjadi biasa. Saya boleh butuh ke sasau tidak pakai mata. Nanti itu mampu bersorak. Ada amin? Dan menjadi bersungguh. Bersorak kepada Tuhan. Sebab dia tahu, kita tahu Tuhan kita itu Allah pengasih, Allah penyayang. Dia mampu dan sanggup melibatkan datang apa yang kita terima itu pada saat
Tuhan inginkan dan izinkan saudara-saudaraku yang dikasihi. Begitulah Nabi Habakuk ini, dia bersorak-sorak dan dia ajarkan ini kepada bangsa Israel waktu itu, supaya bangsa Israel jangan menjadi bunuh diri. Kalau ada kurang jodoh rumah, sama saya cita mengenai atau nama bunuh diri dibuat dari lalu diikat di atas. Nah, taruh dulu di sini kursi katanya. Anaknya ditaruh, anaknya tidak tahu apa rencana mamanya atau bapaknya. Ditaruhnya, sudah pilihlah. Dia bapak sendiri aja, saya kerjakan sendiri katanya. Ditaruhnya itu dari di lehernya, lalu dia tegakkan di kursi, lalu dia sendiri mati sudah. Sudah ada yang dikasih Tuhan bahwa anak-anak Tuhan bukan ayam potong, tetapi anak-anak Tuhan adalah pemenang. Puji Tuhan. Walaupun ada kesusahan kita alami, saya sadar, saya tahu bahwa kita semua merasakan beberapa hal. Sekalipun makin susah, makin menderita, jangan mau putus asa. Jangan kita mau menggadaikan iman kita kepada Tuhan seperti pompa hari Jumat itu, saudaraku. Jangan mau digeser imanmu sedikit pun. Apapun yang terjadi, apapun masalah yang kamu alami, sekalipun mengecewakan anakmu, mengecewakan suamimu, mengecewakan istrimu, mengecewakan keluargamu, jangan mau kecewa dan jangan mau bergeser dari firman-Mu, dari firman Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Haleluya. Tapi kita pertahankan iman kita di dalam Tuhan, karena iman kita itu adalah satu kekuatan dalam kita, bahwa di sana kita mampu dan percaya bahwa di balik itu ada rencana Tuhan yang terindah. Tepat pada masanya, tepat pada waktunya, Tuhan berikan bagi setiap orang yang setia mempermuliakan Tuhan. Dan yang dikasih Tuhan, ini pelajaran yang pertama yang kita mau petik daripada apa yang disampaikan oleh Nabi Habakuk ini di dalam setiap kehidupannya, bahwa dia mampu bersorak sekalipun ada permasalahan, persoalan yang dialami kehidupannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak gampang dalam keadaan kita kecewa dapat bersorak-sorak yang begitu. Memang tidak gampang. Semua orang memang tidak gampang. Tapi perlu kita pegang ini, apa yang disampaikan Nabi Habakuk ini menjadi satu pegangan kita di dalam kita berjalan di tengah-tengah dunia yang timbul sangat kacauan ini. Sebab kita tidak tahu besok atau lusa atau tahun depan keadaan situasi ini akan semakin suram, akan semakin menderita. Tidak tahu saudara-saudara. Namun kita percaya bahwa hari esok, hari yang indah yang Tuhan sediakan bagi saudara dan bagi saya. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu di saat kita berjalan di tengah-tengah dunia, maka firman Tuhan ini katakan di sini bahwa ketika bersorak-sorak, bahwa disitulah Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kemampuan, Tuhan berikan semangat yang baru dalam setiap kehidupan kita. Saat kita memuliakan, mengagungkan, meninggikan nama Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kesusahan dialami Habakuk juga pun kita alami. Juga dialami manusia sampai hari sama. Semua mengalami itu. Tapi itulah yang dikatakan perjalanan hidup. Itulah yang mengalami liku-liku hidup. Pasti dialami oleh setiap orang. Sebab setiap orang tidak mungkin hanya enak saja terus dialami. Tidak pernah susah. Pasti semua orang mengalami kesusahan, penderitaan yang sangat berbeda-beda dari setiap kehidupan kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan.
kesusahan itu yang dialami kita adalah sebuah kehormatan sebenarnya. Kalau kita memuji Tuhan karena kita diberkati, itu sudah biasa saja. Lumrah. Ketika kita naik jabatan, pangkat, lalu kita memuliakan Tuhan, itu biasa saja, lumrah. Tapi ketika saat-saat kita terjadi, saat-saat kita menderita, saat-saat kita sedang kecewa, di situ kita mampu memuliakan Tuhan bersorak-sorak. Firman Tuhan katakan itu adalah sebuah kehormatan bagi saudara dan bagi saya. Puji Tuhan. Inilah keistimewaan kita sebenarnya. Inilah keistimewaan orang-orang percaya. Inilah keistimewaan orang-orang pengikut Tuhan. Menderita dia mampu mempermuliakan Tuhan. Sebab banyak orang saudara ketika dia ada penderitaan, dia silih berganti, dia henti-hentinya, lalu dia tinggalkan Tuhan. Oh, ini tidak benar lagi ini Tuhan ini. Lalu saya akan tinggalkan ini. Lebih baiklah saya pergi ke Tuhan yang lain. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, yang menjadi kehormatan bagi kita, ketika kita mampu, walaupun di saat penderitaan, di saat kesusahan itu, kita senantiasa bersorak-sorak kepada Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Itulah yang senantiasa ada dilihat oleh Tuhan dari setiap kehidupan kita, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita lihat itu, waktu Silas dan Paulus, mereka dipenjarakan bukan karena dosa mereka, bukan karena kejahatan mereka, bukan karena pelanggaran mereka, tetapi mereka saudaraku difitnah, lalu mereka dipenjara. Ada kekecewaan di dalam hidup mereka. Ada saudara-saudaraku kesusahan dalam hidup oleh Paulus. Tapi apa kita lihat firman Tuhan mencatat bahwa Silas dan Saulus setiap malam berdoa di tengah-tengah penjara yang begitu gelap, sebab penjara mereka adalah penjara yang paling ketat, yang dikelilingi banyak kamar-kamar penjara, sebab mereka ditempatkan yang paling tengah supaya mereka tidak gampang lari atau meninggalkan penjara. Tapi di sana saudaraku, ketika kesusahan itu dialami oleh Rasul Paulus, dialami oleh Silas, sesungguhnya disitulah hadirat Tuhan itu, kehadiran Tuhan itu nyata bagi setiap orang yang ada di dalam kesusahan itu. Kita lihat saudaraku, Saulus Paulus, secara manusia tidak akan mungkin keluar mereka dari situ. Tapi kita lihat bahwa saat kesusahan itulah sebenarnya Tuhan tunjukkan kasih-Nya yang begitu besar, yang begitu agung itu bagi setiap orang yang mau bersorak-sorak memanggil-manggil nama Dia. Lalu kita lihat saudaraku, ketika Saulus dan Silas itu berdoa kepada Tuhan, apa yang terjadi? Ada terjadi mujizat yang dahsyat luar biasa, bahwa Tuhan mengadakan perkara besar. Penjara-penjara itu dihancurkan, gembok-gemboknya atau rantai-rantainya dipatahkan atau dihancurkan oleh kuasa Tuhan. Maka saudara yang dikasih Tuhan, dan ayat berikutnya sudah tidak dikatakan hampir-hampir penjara itu mau dibunuh. Tetapi bagaimana Saulus berkata, jangan menyukai begitu, kami masih ada di sini. Artinya saudaraku, di saat-saat kita mengalami kesusahan itu, bisa jadi kita menjadi berkat bagi orang lain. Ada amin? Bisa menjadi berkat, bisa menolong orang lain. Kita lihat itu. Kalau tidak ada apa Saul Paulus di sana dengan Silas, maka nyawa satu orang kepala penjaga penjara itu akan hilang. Tapi saudara-saudaraku, itulah keajaiban Tuhan itu. Luar biasa saudaraku. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan berikan kepada kita, supaya itu bisa menjadi berkat dan menolong orang lain yang ada di dalam atau di ada di dalam kita, saudara-saudara yang kita hidup.
Dan yang dikasih oleh Tuhan, mari kita tetap bersorak-sorai kepada Tuhan dimanapun kita berada. Sebab sorak-sorak itulah sebenarnya menghilangkan atau mengalahkan kekhawatiran, kebimbangan, ketakutan yang ada dalam hidup kita. Ketika kita bersorak kepada Tuhan, langsung turun kuasa Tuhan, maka itulah diberikan kekuatan kita. Lewat penerangan Roh Kudus, ada hal yang masuk dalam setiap kehidupan kita, maka kita akan berkata, "Woi, mak, kalau dadu habis ini, asal mata tetap tahu ada berada dalam Tuhan." Puji Tuhan. Kalau kita terlalu memikirkan dunia ini, tapi kita berharap kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar dari kita anak-anak Tuhan yang sedia berharap memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Ketika kita ingat Paulus ini, maka ketika kita menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, disitulah pas waktunya, saatnya waktunya tangan Tuhan itu turun kepada saudara dan kepada kami. Puji Tuhan. Alain murang romi hasil sauta persoalan kita tidak ada. Itu ada berkata awal yang akan orang itu untuk apa aku turun tangan? Kan orang itu masih mampu, masih bisa happy dengan goya, masih bisa kenonisa. Itu apa turun tangan? Sebab mata Tuhan tidak pernah tertutup, telinga Tuhan tidak pernah tertutup, tapi mata Tuhan selalu tertuju kepada orang-orang yang berseru-seru kepadanya. Saya yakin percaya orang-orang berkecukupan tidak akan pernah berseru-seru kepada Tuhan. Mereka itu akan lupa dengan apa yang mereka miliki. Tidak ada lagi waktu mereka untuk memanggil nama Tuhan, untuk bersorak kepada Tuhan. Memikirkan hartanya miliknya saja pun mereka itu tidak mampu, saudara-saudara. Maka otomatis mereka itu sangat jarang memohon kepada Tuhan. Sangat jarang. Walaupun memohon sangat jarang, maka lebih sering orang-orang yang tidak mempunyai atau orang-orang yang memiliki kesusahan itu yang berseru-seru kepada Tuhan. Maka ayat firman Tuhan berkata, aku berseru-seru dari mana dapat pertolongan. Orang susah yang sering berseru kepada Tuhan, orang yang menderita yang sering bermohon kepada Tuhan, orang yang kecewa yang sering meminta kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita ada mengalami kesusahan, kecewa, atau penderitaan, jangan langsung putus asa. Tapi kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan pertolongan yang sejati dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Dan yang kedua,